Kembalinya Dewa Perang. Bab 331. Meskipun dikelilingi oleh begitu banyak orang, Chen Xiao sama sekali tidak panik. Dia hanya tetap berada di tempatnya. Saat orang-orang itu bergegas mendekat, ekspresi mengejek muncul di wajah Chen Xiao. Kau pikir kau bisa memanfaatkan aku? Khayalanmu akan segera gagal. Chen Xiao memandang mereka dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli. Chen Xiao telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, di mana setiap pertempurannya merupakan pertempuran elit di antara para elit, possessing kekuatan yang jauh melampaui apa yang bahkan dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini menjalani pelatihan yang melelahkan hari demi hari, tahun demi tahun, mereka tetap jauh lebih rendah daripada para prajurit sejati di medan perang. Mereka seperti katak di dasar sumur. Mereka mungkin memang memiliki banyak kemampuan di Laut Cina Timur, tetapi jika ditempatkan di medan perang di utara, mereka tidak akan lebih dari sekadar tentara yang menyerbu. Namun, sebenarnya mereka terlalu percaya diri, berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja padanya hanya dengan 3 atau 4 orang. Apa yang barusan kau katakan? Kau ingin mematahkan kedua kakiku? Chen Xiao menatap orang-orang yang mendekatinya dan bertanya dengan tenang. Huff. Nak, ada apa? Apa kau takut? Apa kau ingin meminta maaf? Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan senyum mengejek. Di mata mereka, pertanyaan Chen Xiao seperti pertanyaan seseorang yang sudah selesai pamer dan ingin menyerah serta memohon ampun. Chen Xiao melirik mereka seolah-olah mereka orang bodoh. Apakah kalian baik-baik saja? Senyum di wajah semua orang langsung membeku. Niat Chen Xiao sangat jelas. Dia sama sekali tidak memohon belas kasihan. Sikap ini tampaknya bahkan lebih arogan dari sebelumnya. Lalu apa sebenarnya maksudmu? Salah satu dari mereka mendekati Chen Xiao dan bertanya lagi dengan dingin. Meskipun mereka sangat marah dengan sikap Chen Xiao, pernyataan Chen Xiao yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan itu membuat mereka cukup bingung. Perlakukan mereka seperti mereka memperlakukanmu. Chen Xiao berkata dengan tenang, lalu auranya tiba-tiba melonjak, seolah-olah kekuatan dominan yang tak terlihat menyebar. Para hadirin masih tampak bingung, seolah-olah tidak sepenuhnya mengerti maksud Chen Xiao. Sebaliknya, ledakan kekuatan yang tiba-tiba terpancar dari Chen Xiao membuat mereka semua merasa lebih serius dan gelisah saat itu juga. Dilihat dari penampilannya, Chen Xiao sepertinya bukan tipe orang yang bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Nak, aku tidak menyangka kau tahu sedikit tentang kungfu. Tapi kungfu bukan hanya tentang mengintimidasi orang dengan penampilanmu. Seberapa mahirkah kau sebenarnya? Salah satu penjaga juga melontarkan komentar dingin dan mengejek, seolah-olah sama sekali tidak menganggap serius Chen Xiao. Namun, meskipun mengatakan itu, gerakan mereka terlihat lebih cepat, dan tinju mereka diayunkan ke arah Chen Xiao hampir bersamaan. Chen Xiao langsung bergerak begitu tinju mereka mendarat. Bentuk asli mereka tampaknya telah berubah menjadi serangkaian bayangan yang saling terhubung. Untuk sesaat, tak seorang pun dari mereka bisa membedakan mana Chen Xiao yang asli. Kekuatan pukulan mereka seolah-olah hanya mengenai udara kosong. Tepat ketika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Chen Xiao muncul di samping orang lain. Karena kau ingin memotong lenganku, maka aku akan membiarkanmu merasakan sensasi itu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Chen Xiao menebas dengan kedua tangannya hampir bersamaan. Kekuatan itu tampaknya juga mengandung daya penghancur. Orang yang awalnya berada di barisan depan begitu ketakutan mendengar bisikan Chen Xiao sehingga hatinya dipenuhi kepanikan. Saat ia sedang waspada terhadap Chen Xiao, tiba-tiba dua tangan mendarat di lengannya. Kelincahannya yang biasa sama sekali tidak berguna saat ini. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti tulangnya. Tangannya juga benar-benar kehilangan sensasi. Ah! Teriakan langsung menggema di seluruh kantor. Para penjaga lainnya juga tampak terkejut ketika mengetahui bahwa teriakan itu bukan berasal dari Chen Xiao, melainkan dari rekan-rekan mereka. Bahkan Jin Hui, yang duduk tenang di belakang mejanya dengan ekspresi cukup puas, tiba-tiba kehilangan ketenangannya karena situasi ini, matanya membelalak seolah-olah melihat hantu. Namun begitu Chen Xiao bergerak, dia tidak berhenti. Gerakannya sangat lincah, dan gelombang kekuatan meluap, setiap serangan disertai dengan jeritan kesakitan. Para pengawal keluarga Jin yang menyerbu maju seperti serigala dan harimau semuanya jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka dalam situasi ini. Tangan mereka terkulai lemas di samping tubuh, seolah-olah tidak merasakan apapun. Jelas sekali bahwa Chen Xiao telah mematahkan keempat lengan mereka hanya dengan satu gerakan. Keempatnya sama sekali tidak mampu bereaksi. Chen Xiao muncul kembali di hadapan semua orang, berdiri hanya sejauh meja kantor dari Jin Hui. Saat itu, dia tampak tetap tenang dan terkendali seperti sebelumnya, dengan pakaiannya pun tidak sedikit pun berantakan. Seolah-olah, sebelumnya, orang lain yang mengambil langkah itu, bukan dirinya sendiri. Puan Jin, sepertinya pengawal keluarga Jin Anda benar-benar tidak becus. Kata Chen Xiao dingin. Bab 332. Nada bicara Chen Xiao tidak hangat maupun dingin, seolah-olah dia sedang menyatakan suatu fakta yang sudah jelas. Jika hal itu terjadi sebelumnya, mendengar Chen Xiao mengatakan hal-hal seperti itu, mereka pasti akan berpikir bahwa Chen Xiao hanya pamer dan membual. Namun kini,
Dengan bukti kekuatan yang telah ditunjukkan, tak seorang pun berani membantahnya atau memberikan pendapat apapun. Situasi ini sungguh di luar imajinasi mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Siapa sangka, setelah mengira Guo Yue adalah orang kepercayaan Chen Xiao malah menyerah tanpa perlindungan Guo Yue. Tanpa diduga, Chen Xiao adalah seorang ahli penyamaran. Keempat pria itu bahkan belum sempat menyentuh pakaian Chen Xiao sebelum kedua lengan mereka terputus. Saya khawatir bahkan Guo Yue pun tidak akan setegas dan seefisien Chen Xiao. Apakah ini benar-benar manusiawi? Jin Hui mengumpat dalam hati, pikirannya sudah kacau, emosinya jauh dari tenang. Sebelumnya, dia telah memuji para penjaga ini setinggi langit, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pujiannya akan terbukti salah dengan begitu mudah dalam waktu sesingkat itu. Jadi hari ini, pada saat ini, cara pandangnya terhadap Chen Xiao tampak dipenuhi rasa takut dan khawatir, seolah-olah Chen Xiao tiba-tiba bisa menyerangnya. Namun, Chen Xiao hanya berdiri di depan meja dan tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Guo Yue menyadari keadaan Chen Xiao, tetapi dia baru bertindak setelah situasi dengan Chen Xiao mereda. Namun, penjaga yang melawan Guo Yue jelas tidak merasa senyaman yang lain. Guo Yue tidak hanya memelintir kedua lengannya hingga putus, tetapi ia juga ditendang di dada, membuatnya pingsan sepenuhnya. Jin Hui benar-benar ketakutan dengan situasi tersebut. Inilah semua penjaga yang sangat dibanggakan keluarga Jin, yang dilatih dengan berjam-jam dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka adalah petarung kelas atas, tetapi sekarang, di hadapan Chen Xiao dan Guo Yue, mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua terluka atau lumpuh. Jika dilihat sekilas, mereka tampak seperti potongan kertas, hanya tampilan tanpa substansi. Chen Xiao dan Guo Yue sama-sama sangat garang. Pak Jin, haruskah kita menghubungi orang lain? Karena kamu ingin bermain, kenapa kita tidak bermain sepuasnya hari ini? Chen Xiao menatap dingin Jin Hui di depannya, nadanya penuh dengan kekejaman yang tak tersian-sian. Jin Hui adalah satu-satunya orang di kantor saat itu. Dukungan awalnya telah sepenuhnya hancur oleh mereka berdua. Mendengar kata-kata Chen Xiao, dia jelas merasa bingung. Ini adalah Jinxi Trading Group. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan bisa meninggalkan gerbang Jinxi Trading Group. Keluarga Jin saya memiliki lebih banyak pengawal daripada hanya beberapa orang ini. Saya memang meremehkanmu hari ini, tetapi jika sesuatu terjadi pada saya, keluarga Jin saya pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam pada Meiyan International. Jin Hui adalah seorang pria yang berpengalaman, dan meskipun dia merasa gugup saat ini, dia masih berhasil menekan kepanikannya. Dia menatap Chen Xiao di depannya dengan tenang, masih memancarkan aura superioritas dan otoritas, bahkan kata-katanya pun mengandung sedikit ancaman. Chen Xiao datang ke sini untuk membantu Lin Qingya menyelesaikan masalahnya, dan tentu saja tidak ingin keadaan terus seperti ini. Di luar dugaan, Jin Hui begitu keras kepala sehingga dia menolak untuk berkompromi bahkan dalam keadaan seperti itu, didorong oleh keinginan egoisnya sendiri. Oleh karena itu, wajah Chen Xiao menjadi semakin dingin. Aku sudah memperingatkan keluarga Jinmu beberapa kali. Jadi kau masih menolak untuk menyetujui syarat-syaratku dan ingin mengirim keluarga Jinmu ke kehancuran. Aura dingin Chen Xiao sepertinya tidak menyisakan keraguan sedikitpun. Kesabarannya sudah habis. Sekarang setelah dia kembali ke Laut Cina Timur, dia tidak berniat untuk melakukan pembunuhan massal. Tetapi jika sebagian orang terus bersikap tidak tahu berterima kasih dan mencari kematian, maka saya hanya bisa mengabulkan keinginan mereka. Jin Hui juga bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dari kata-kata dan tindakan Chen Xiao, dan rasa takut di matanya bahkan lebih intens. Saya adalah Presiden Jinxi Trading Group dan Kepala Keluarga Jin. Keluarga Jin kami memiliki hubungan yang sangat baik bahkan dengan Wakil Kepala Pemerintahan Kota Donghai. Jika Anda berani menyentuh keluarga Jin saya, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika kau kembali sekarang juga dan dengan patuh menyerahkan tanah itu, sambil memotong lenganmu sendiri, aku tidak akan menuntut Lin Qingya. Jika tidak, aku akan memastikan dia tidak bisa bergerak sejengkal pun di kota Donghai. Jin Hui, bagaimanapun juga, adalah kepala keluarga Jin, dan kehadirannya yang mengesankan bukanlah sesuatu yang ia peroleh dalam semalam. Didukung oleh sumber daya keluarganya yang melimpah, dia tidak menunjukkan kelemahan bahkan dalam situasi saat ini. Suasana di dalam arena seketika menjadi tegang dan penuh bahaya. Bab 333. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kesabaran Chen Xiao sudah benar-benar habis. Sikap Jin Hui tidak akan berubah sedikit pun. Dendam antara dia dan Lin Qingya tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, Chen Xiao dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak berniat menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Namun, tepat ketika dia hendak bertindak, terdengar ketukan di pintu. Sekretaris di luar berbicara dengan sedikit nada tergesa-gesa, Presiden Jiang dari grup Jiang telah tiba. Haruskah kita mengundangnya ke kantor Anda sekarang, atau langsung ke ruang VIP? Suara-suara di luar terdengar sangat tenang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kantor. Biasanya, Jin Hui tidak suka karyawan melanggar aturan dan menerobos masuk kantor sesuka hati, jadi wajar jika mereka tidak akan menerobos masuk tanpa izinnya. Chen Xiao, yang hendak bergerak, menunjukkan sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata tersebut.
Aku tak pernah menyangka akan bertemu Jiang Zhengyang di sini. Hal ini memang agak tak terduga bagi Chen Xiao. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi tampaknya dia tidak bisa menghindarinya sekarang. Jin Hui menatap mereka. Meskipun sebelumnya ia sangat mendominasi, kekuatan yang ditunjukkan Chen Xiao tadi memang membuatnya takut. Dia khawatir tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari kantor, jadi kemunculan sekretarisnya saat ini seperti penyelamat baginya. Silakan minta Tuan Jiang pergi ke ruang VIP. Saya akan segera ke sana. Mendengar perkataan Jin Hui, Chen Xiao tidak menghentikannya. Karena Jin Hui juga memiliki urusan dengan Jiang Zhengyang, mari kita tangani mereka bersama-sama hari ini. Lagi pula, keluarga Jin memiliki akar yang dalam dan sejarah yang membentang lebih dari 100 tahun, dengan fondasi yang sangat kaya. Bahkan jika dia membunuh mereka sekarang, keluarga Jin mungkin masih akan menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Masalah seperti ini tidak akan pernah berakhir. Dia datang ke sini kali ini untuk menghilangkan kemungkinan masalah di masa depan. Awalnya, jika mereka ingin mengambil alih semua aset keluarga Jin, mereka membutuhkan bantuan Jiang Zhengyang. Karena dia baru saja menemukan hal ini, suatu kebetulan yang luar biasa, dia tentu saja ingin pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Melihat Chen Xiao tidak menghentikannya, Jin Hui berdiri dari kursinya dan mengumpat dengan ganas kepada orang-orang yang tergeletak di tanah. Kalian semua hanyalah sekelompok orang tak berguna yang hanya tahu cara makan dan minum, pergi sana. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mereka bahkan tidak mampu menangani Chen Xiao dan kedua temannya, yang benar-benar membuatnya marah. Jin Hui menjaga jarak tertentu dari Chen Xiao, seolah takut Chen Xiao tiba-tiba menyerangnya. Chen Xiao mengabaikannya dan hanya mengikutinya ke ujung kantor yang lain. Kantor presiden juga memiliki akses langsung ke ruang VIP. Meskipun Jin Hui ingin menghentikan mereka, dia sendirian dan tidak punya siapapun untuk diandalkan, jadi dia membiarkan Chen Xiao dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Setelah melewati pintu itu, Anda akan memasuki ruang VIP di sisi seberang. Ruang VIP juga didekorasi dengan mewah, dengan lantai marmer abu-abu, furnitur mahoni, set teh yang indah, dan berbagai camilan lezat. Terlihat sangat mewah. Saat itu, Jiang Zhengyang duduk di meja, memancarkan aura kebangsawanan. Di dekat situ juga ada seorang ahli teh yang terus-menerus menyeduh teh. Ruang VIP didekorasi dengan gaya klasik, menjadikannya tempat yang sempurna untuk membahas bisnis. Jiang Zhengyang duduk di meja, membolak-balik dokumen, dengan beberapa pengawal di belakangnya. Dia bahkan tidak mendongak, menunjukkan ketidakpedulian khusus terhadap Jin Hui, yang berada di sana. Sebagai orang terkaya di Laut Cina Timur, keluarga Jiang Zhengyang tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan keluarga biasa. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ketika Jin Hui muncul di kantor, dia meninggalkan kepercayaan diri dan martabatnya yang semula, dan sikapnya menjadi jauh lebih rendah hati. Dia dengan cepat muncul di samping meja dan duduk. Presiden Jiang, kehadiran Anda merupakan kehormatan besar bagi Jinxi Trading Group kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya. Kami sempat tertahan oleh dua orang tak dikenal, yang sedikit menunda kami. Jin Hui melirik Chen Xiao yang berada di belakangnya. Meskipun dia tidak secara langsung meminta bantuan Jiang Zhengyang, maksudnya cukup jelas. Jiang Zhengyang akhirnya mengangkat kepalanya, mengalihkan perhatiannya dari dokumen-dokumen tersebut. Namun, tatapannya berubah drastis dalam sekejap itu. Jin Hui tidak mengerti apa arti perubahan ekspresi Jiang Zhengyang. Ia hanya merasakan bahwa Jiang Zhengyang yang biasanya dingin dan mulia kini menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada pada dirinya sehingga orang terkaya di negara itu begitu peduli padanya. Namun, situasi ini tentu saja cukup menyenangkan baginya, jadi dia tersenyum, dan tampaknya mendapatkan bantuan dari orang terkaya di Jiang sekarang jauh lebih mudah. Tepat ketika ia bergegas maju untuk berbicara, Jiang Zhengyang tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah menjadi hormat. Jin Hui semakin bingung, tetapi ia merasa tersanjung oleh kesopanan Jiang Zhengyang dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sebelum sempat mengulurkan tangannya, Jiang Zhengyang membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sangat sopan, "Tuan, sungguh suatu kebetulan saya bertemu Anda di sini. Ini benar-benar suatu kehormatan besar bagi saya." Bab 334. Mendengar kata-kata itu, tangan Jin Hui yang melayang di udara menjadi bingung, tidak yakin apakah harus menariknya kembali atau tidak, dan dia merasa sangat terkejut. Sepertinya apa yang dikatakan Jiang Zhengyang sama sekali tidak ditujukan kepadanya. Orang-orang yang mengikuti di belakangnya adalah Chen Xiao dan Bo Yue, dan tidak ada orang lain. Rasa gelisah seketika muncul di hatinya. Siapapun yang bisa diperlakukan seperti ini oleh Jiang Zhengyang pastilah orang yang luar biasa. Sekarang hanya ada dua orang di belakangnya, dan Jiang Zhengyang tampak sangat sopan dan hormat kepada mereka. Apa artinya ini? Dia hampir tidak percaya. Harapannya untuk mendapatkan bantuan Jiang Zhengyang untuk membalas dendam langsung pupus. Udara di sana sangat dingin, seolah-olah bisa membekukanmu. Ekspresi Jin Hui menegang, dan dia menoleh untuk melihat dua orang di belakangnya. Ekspresi Chen Xiao tetap tenang, dan bahkan saat berhadapan dengan Jiang Zhengyang, dia tampak tidak merasakan kegembiraan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit dan menjawab dengan santai, memang ini suatu kebetulan. Secercah harapan terakhir yang dimiliki Jin Hui hancur total pada saat ini. Dalam situasi saat ini, sama sekali tidak ada ruang untuk berpuas diri.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa suami tak berguna dari seorang CEO perusahaan kecil akan diperlakukan dengan penuh hormat oleh orang terkaya di negara itu. Hal ini benar-benar menyulitkannya untuk memahami alasan di baliknya. Presiden Jiang, jangan tertipu oleh anak ini. Dia hanya suami dari CEO wanita sebuah perusahaan kosmetik kecil di kota Donghai, dan dia pernah dipenjara sebelumnya. Setelah sesaat terkejut, Jin Hui tampaknya langsung memikirkan alasan lain. Sangat mungkin bahwa Jiang, orang terkaya, telah ditipu oleh Chen Xiao. Setelah memikirkan hal itu, dia hampir tidak ragu lagi. Lagi pula, dia telah melakukan persiapan yang matang sebelumnya, menyelidiki secara menyeluruh semua koneksi Lin Qingya. Suaminya dipenjara 7 tahun lalu dan tidak pernah kembali. Dia baru saja kembali ke kota Donghai. Bahkan keluarga Lin memperlakukannya seperti orang yang tidak berguna dan menatapnya dengan dingin. Yang mengejutkan saya, pria ini adalah petarung yang sangat tangguh, sehingga ia menderita kerugian besar. Meskipun dia memang waspada terhadap Chen Xiao, dengan kehadiran Jiang, orang terkaya di dunia, dan Jiang sendiri beserta para pengawalnya, mereka pasti sangat kuat. Jika mereka bisa membantunya, Chen Xiao akan tamat. Beraninya kau. Kau berani memfitnah tuanku dan tidak menghormatinya. Setelah mendengar kata-kata Jin Hui, Jiang, orang terkaya di dunia, menjerit dingin, suaranya dipenuhi amarah yang menusuk. Namun, setelah mengatakan itu, Jiang, orang terkaya di dunia, langsung teringat apa yang dikatakan Jin Hui sebelumnya. Orang yang Anda sebutkan tadi, mungkinkah itu Anda, Tuan? Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada sedikit nada dingin dalam ucapan Jiang Zhengyang saat mengucapkan kata-kata itu. Jiang Zhengyang tampak sangat protektif terhadap Chen Xiao, sehingga mendapatkan bantuannya sama sekali tidak mungkin. Jin Hui tidak berani menolak untuk menjawab, terutama karena ia merasakan aura mengancam yang terpancar dari Jiang Zhengyang, yang membuatnya semakin gugup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xiao, si tak berguna ini, akan mampu naik pangkat menjadi orang penting seperti Jiang, orang terkaya di negara itu. Hal ini membuatnya benar-benar lengah. Namun, ia tidak berani menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang terkaya itu, jadi ia hanya bisa mengangguk sedikit. Tuan Jiang, jujur saja, dia menerobos masuk ke grup perdagangan Jin si kami, melukai petugas keamanan kami, dan bahkan melumpuhkan pengawal keluarga Jin saya. Putra saya juga dipukuli hingga koma. Sebaiknya Anda jangan tertipu olehnya. Dia kejam dan licik, dan merupakan ancaman besar. Presiden Jiang harus berhati-hati. Jin Hui masih enggan menyerah. Kebencian antara dirinya dan Chen Xiao adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, jadi wajar jika dia tidak mau menerima situasi ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan Chen Xiao. Mengapa dia diperlakukan dengan begitu hormat oleh orang terkaya di negara itu? Oleh karena itu, bahkan dalam kondisinya saat ini, kata-katanya masih menyampaikan keinginan untuk mengubah kesan Chen Xiao terhadap orang terkaya, Jiang. Jiang Zhengyang tidak menyangka bahwa setelah dia berbicara, Jin Hui akan berulang kali menjelek-jelekkan Chen Xiao, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Tuan Jin, sepertinya Anda tidak mempedulikan apa yang baru saja saya katakan. Karena Anda sama sekali tidak mempercayai saya, maka kerjasama kita berakhir di sini. Selain itu, Tuan Jin, selalu ada harga yang harus dibayar untuk kesalahan. Kata Jiang Zhengyang dingin. Bab 335. Setelah mendengar kata-kata Jiang Shoufu, Jin Hui merasakan getaran di hatinya dan merasakan kegelisahan. Kata-kata Jiang sudah mengandung nuansa ancaman yang kuat. Mungkinkah Jiang, orang terkaya di China, akan berbalik melawannya karena Chen Xiao? Jin Hui akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Presiden Jiang, itu pernyataan yang serius. Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengannya? Jin Hui, bagaimanapun juga, adalah kepala keluarga Jin. Dia memiliki kekuasaan besar dalam kelompok tersebut dan mengelola ratusan anggota keluarga. Dia adalah seorang pria yang telah melihat dunia dan melewati banyak badai. Dia sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, alih-alih langsung mengungkapkan ketidakpuasan dan kekesalannya seperti sebelumnya, ia bertanya kepada orang terkaya, Tuan Jiang, dengan sedikit rasa khawatir. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Jiang, orang terkaya di keluarga itu, melirik Chen Xiao dan berkata dingin, teman muda ini adalah teman sejiwa saya, meskipun perbedaan usia kita besar. Dia bisa mewakili keluarga Jiang. Jiang Zhengyang tampaknya tidak ragu-ragu dan langsung menyatakan pendiriannya. Meskipun dia tidak mengetahui sifat pasti dari perseteruan antara Chen Xiao dan Jin Hui. Namun, sikap Jin Hui sudah cukup jelas. Meskipun situasi ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Chen Xiao, karena dia telah mengalaminya, dia tentu ingin mengungkapkan perasaannya dengan tepat. Orang lain mungkin tidak mengetahui latar belakang Chen Xiao, tetapi Jiang Zhengyang mengetahuinya dengan jelas. Tuan ini memimpin ribuan pasukan, dengan 1 juta tentara menjaga perbatasan utara, mencegah negara-negara musuh yang berani menyerang. Kekuasaan dan pengaruhnya sangat besar. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluarga Jin dari kota Donghai dapat dibandingkan dengannya? Pernyataan Jiang Zhengyang sangat mengejutkan Jin Hui, yang tidak pernah menyangka Jiang Zhengyang akan mengambil keputusan seperti itu tanpa ragu-ragu. Ini bukanlah persahabatan antara orang-orang yang berbeda usia. Tindakan Jiang Zhengyang jelas bertujuan untuk menyelamatkan muka.
Jiang Zhengyang adalah orang terkaya di Donghai, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga Jin. Meskipun demikian, Jiang Zhengyang tidak ragu untuk menempatkan Chen Xiao di posisi tertinggi. Apakah ini kegilaan, atau kebodohan? Di dalam hati Jin Hui, badai dahsyat berkecamuk. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Jika dia tidak gila, maka itu adalah Chen Xiao yang sebenarnya, bukan seperti yang terlihat. Mungkinkah Chen Xiao memiliki identitas lain? Saat itu, emosi Jin Hui sedang bergejolak, dan pikirannya berpacu. Dia sama sekali tidak bisa tenang. Keputusan Jiang Zhengyang sungguh mencengangkan. Di kota Donghai, jika kita mengatakan bahwa Jiang Zhengyang adalah orang nomor satu, mungkin tidak akan ada pendapat lain. Namun kini, Jiang Zhengyang benar-benar mengatakan hal seperti itu tanpa ragu-ragu, membiarkan seorang anak muda seperti Chen Xiao memiliki muka sebesar itu dan mewakili keluarga Jiang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ekspresi Jin Hui menjadi lebih serius dari sebelumnya, tidak lagi penuh dendam dan dingin seperti sebelumnya, emosinya seolah tak mampu ditahan. Dia melirik Chen Xiao dengan sedikit cemas, lalu menatap Jiang Zhengyang dengan sangat takut. Pak Jiang, saya benar-benar tidak mengerti. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk. Jiang Zhengyang telah berjanji kepada Chen Xiao bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitas Chen Xiao, jadi meskipun Jin Hui mendesaknya untuk memberikan jawaban, dia tidak mengubah pendiriannya. Jin Hui, demi kebaikan interaksi kita di masa lalu, izinkan saya mengingatkanmu, ada beberapa orang yang sebaiknya tidak kau sakiti. Sebaiknya kau berhati-hati. Jin Hui merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Jiang Zhengyang, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia sedikit mengerutkan kening, menekan rasa kesal dan ketidaksukaannya, lalu mengangguk dengan enggan. Presiden Jiang, karena Anda sudah mengatakannya seperti itu, mengapa Anda tidak menjadi penengah di antara kami? Saya bisa menyerahkan tanah Lin Qingya, dan saya bahkan bisa mengabaikan fakta bahwa dia memukuli putra saya hingga lumpuh. Mari kita anggap dendam kita sudah terselesaikan, bagaimana? Bab 336. Meskipun Jin Hui tidak memahami secara pasti situasi tersebut, atau mengapa Jiang Zhengyang begitu melindungi Chen Xiao. Namun, keluarga Jin telah membayar harga yang mahal, dan sudah cukup murah hati baginya untuk tidak mempermasalahkan hal itu, jadi wajar saja dia tidak bisa menyetujui syarat-syarat yang sebelumnya ditetapkan Chen Xiao. Lagi pula, dia tidak mendapatkan tanah yang diinginkannya, dan dia tidak tahu kapan putranya akan bangun. Semua ahli yang telah dilatihnya menjadi tidak berguna. Jika mereka sampai mencoreng reputasi keluarga Jin lebih jauh, mereka akan menjadi bahan olok-olok di kota Donghai. Setelah mendengar perkataan Jin Hui, Jiang Zhengyang ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, ia segera berjalan menghampiri Chen Xiao dan dengan hormat meminta pendapat Chen Xiao. Pak, bagaimana menurut Anda? Ada cahaya gelap yang pekat di mata Chen Xiao. Saat itu, Chen Xiao menatap Jin Hui dengan wajah tanpa ekspresi. Dia datang ke sini untuk membantu Lin Qingya menyelesaikan masalahnya, dan ini adalah pertama kalinya Jin Hui berkompromi. Setelah ragu sejenak, Chen Xiao berkata dengan tenang, saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Saya bisa melupakan masalah kompensasi Anda kepada Qingya. Chen Xiao menyatakan pendiriannya secara langsung. Dia tidak datang ke sini untuk meminta ganti rugi. Dia hanya ingin memberi mereka peringatan, untuk membuat mereka merasakan sakitnya sekali saja, sebagai pelajaran. Namun, saya tidak menyangka akan bertemu Jiang Zhengyang di sini. Rekonsiliasi tentu saja merupakan solusi terbaik. Lagi pula, Laut Cina Timur bukanlah medan perang. Jika terjadi pembantaian di sini, hal itu akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, selama masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa harus melakukan pembunuhan massal, itu tidak terlalu buruk. Adapun tindakan Jinxi Trading Group, kita dapat melibatkan polisi dalam penyelidikan nanti, dan itu akan memberi mereka pelajaran. Namun, meskipun Jin Hui langsung setuju, berdasarkan interaksi mereka sebelumnya, dia merasa bahwa Jin Hui tidak semudah diajak berkompromi seperti yang terlihat. Dia jelas-jelas orang yang pendendam. Dia bahkan berhasil melatih seorang tiran lokal seperti Master Ma untuk menjadi kaki tangan grup perdagangan Jinxi mereka. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa merasa puas? Namun, Chen Xiao dengan cepat menekan pikiran itu dalam benaknya. Karena Jin Hui sudah setuju, saya tidak perlu berdebat lagi. Mungkin Jin Hui benar-benar takut pada Jiang, orang terkaya, dan itulah sebabnya dia bertindak begitu tegas. Keluarga Jiang memang memegang posisi yang sangat tinggi di kota Donghai. Jika itu tergantung pada orang terkaya di negara itu, keluarga Jin mungkin benar-benar bersedia menelan pil pahit ini. Dalam kedua kasus tersebut, Chen Xiao tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun Jin Hui tidak setuju, aku tidak takut. Jika Jin Hui berani melakukan tindakan lain terhadap beauty internasional milik Lin Qingya, aku tidak akan ragu untuk membuatnya tahu apa itu penyesalan dan kekejaman. Tuan Jiang, sekarang setelah masalah ini selesai, bolehkah kita membahas masalah bisnis sekarang? Tak seorang pun memperhatikan kilatan jahat di mata Jin Hui, tetapi dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia memang telah memenuhi janjinya. Namun, sikapnya terhadap Chen Xiao tetap sangat dingin, seolah-olah dia tidak melihat Chen Xiao dan Guo Yue meskipun mereka masih berada di kantor. Namun, Jiang Zhengyang tidak memperhatikannya dan memandang Chen Xiao di depannya dengan penuh hormat. Tuan, apakah ada hal lain yang ingin Anda perintahkan kepada saya?
Ekspresi Chen Xiao sedikit melunak. Jiang Zhengyang memang membantunya, dan Chen Xiao memahami hal itu dengan jelas. Aku baik-baik saja sekarang. Tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik tentang kemitraan bisnismu. Memahami situasi sebenarnya akan membantumu meminimalkan kerugian. Chen Xiao sudah memutuskan untuk melibatkan polisi dalam menangani metode rahasia keluarga Jin. Keluarga Jin telah tinggal di kota Donghai selama bertahun-tahun, dan mereka telah menjadi tidak taat hukum, diam-diam melakukan banyak hal yang mencurigakan. Jika mereka tidak didisiplinkan dengan benar, mereka mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan di masa depan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Karena Jiang Zhengyang telah berbuat baik padaku, tentu saja aku juga harus membantunya, agar grup Jiang tidak terseret oleh Jin Hui dan menderita kerugian besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Jin hanya tahu bagaimana mempertahankan wilayah mereka sendiri, meskipun mereka memiliki modal di berbagai industri di kota Donghai. Namun, Chen Xiao hampir yakin bahwa sebagian besar modal mereka kemungkinan diperoleh melalui cara-cara yang mencurigakan. Sama seperti sebelumnya, mereka memperlakukan Lin Qingya dengan cara yang sama. Mereka mengandalkan paksaan dan perampokan untuk merebut barang. Bagaimanapun, mereka seperti preman lokal di kota Donghai. Beberapa perusahaan kecil tidak mampu melawan mereka dan pasti akan dihancurkan oleh mereka. Mereka mungkin sudah sangat familiar dengan hal-hal ini, dan tidak akan ada yang berubah. Jika metode-metode licik dan tercela seperti itu terungkap, keluarga Jin kemungkinan besar akan mengalami kerugian serius. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan durhaka pasti akan binasa. Biasanya, hidup mereka setidaknya akan menjamin mereka mendapatkan makanan dan pakaian, tetapi mereka malah mencari malapetaka dan terjebak dalam masalah mereka sendiri. Sekalipun dendam masa lalu mereka bukanlah sesuatu yang perlu diungkit-ungkit, Chen Xiao sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu berlanjut. Di medan perang, dia melindungi semua orang. Bahkan di kota yang ramai ini, ada cara lain untuk melindungi masyarakat. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, Jiang Zhengyang terdiam sejenak, lalu segera memahami maksud Chen Xiao dan sedikit membungkuk sebagai tanda setuju. Wajahnya menunjukkan rasa terima kasih. Saat ini, grup Jiang dan grup perdagangan Jinsi memang memiliki kolaborasi besar. Jika tidak, dia tidak akan datang sendiri ke sini. Namun, peringatan dalam ucapan Chen Xiao sekarang cukup jelas. Tampaknya Chen Xiao juga berencana untuk mengambil tindakan terhadap Jinsi Trading Group. Pemberitahuan awal ini memungkinkan keluarga Jiang untuk memulihkan kerugian dalam jumlah besar. Bab 337. Jin Hui sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun mereka telah berdamai, Chen Xiao masih akan mencegah Jiang Zhengyang untuk bekerja sama dengannya. Namun, saat itu, ekspresi Jiang Zhengyang sama sekali tidak berubah, dan dia menerima saran Chen Xiao tanpa syarat. Urusan bisnis tidak mudah dibalikkan, terutama karena sikap Jiang Zhengyang terhadapnya memang tidak sebaik sebelumnya. Jin Hui merasakan gelombang amarah dan kebencian. Namun, mengingat sikap Jiang Zhengyang sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun lagi dan tetap diam. Saya sudah selesai, selamat tinggal. Chen Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan gedung Jinsi bersama Guo Yue. Chen Xiao telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, yang dapat dianggap sebagai cara untuk membalas budi Jiang Zhengyang atas bantuannya. Adapun keputusan akhir Jiang Zhengyang, itu terserah padanya. Setelah meninggalkan Jinsi Trading Group, Chen Xiao meminta Guo Yue untuk mengantarnya ke gedung Meian International Company. Dia berjalan sendirian. Meskipun Lin Qingya dan para karyawan perusahaan sibuk, jelas terlihat bahwa mereka masih agak khawatir dan merasa bahwa mereka memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan mereka. Orang-orang dari Jinsi Trading Group meninggalkan jejak yang mendalam di sini. Dalam benak mereka, Jinsi Trading Group bagaikan raksasa. Kini setelah perusahaan itu mengarahkan senjatanya kepada mereka, kekuatan apa yang mereka miliki untuk melawan. Oleh karena itu, hampir semua orang berada dalam keadaan hampir putus asa. Begitu Chen Xiao memasuki kantor, semua mata tertuju padanya. Sebelumnya, Chen Xiao telah memikul semua tanggung jawab, mengklaim bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun mereka tidak mempercayainya, mereka sekarang tidak punya pilihan lain dan mulai menaruh harapan yang lebih tinggi padanya. Lihat, Chen Xiao sudah kembali. Dilihat dari wajahnya yang tanpa ekspresi, mungkinkah dia berpaling karena sedang membual? Apa yang bisa dilakukan seorang gigolo seperti dia, yang hidup dari uang Presiden Lin? Dia pasti hanya mencoba pamer sebelumnya, itulah sebabnya dia membuat pernyataan yang sombong itu. Benar, hasil ini tidak normal. Bahkan CEO kita, Lin, pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang ingin dia buktikan? Sepertinya Beauty International kita benar-benar terjerumus ke dalam masalah besar kali ini. Saya bertanya-tanya apakah kita bisa melewati krisis ini. Ketika para karyawan melihat Chen Xiao masuk dengan ekspresi kosong, mereka semua mulai bergosip. Namun, sebagian besar orang tidak percaya bahwa Chen Xiao dapat menyelesaikan masalah besar ini. Chen Xiao tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Dia berjalan menyeberangi koridor dan langsung menuju ke kantor Lin Qingya. Ketika sekretaris Xiaoya melihat Chen Xiao, dia menunjukkan sedikit rasa terkejut. Meskipun dia memiliki kesan buruk terhadap Chen Xiao, dia masih memiliki sedikit rasa simpati terhadapnya karena Chen Xiao telah membela dirinya dan mengusir orang-orang dari Jinsi Trading Group. Jadi,
Ketika Chen Xiao muncul di pintu kantor, dia mengangguk sedikit. Presiden Lin ada di kantor, merasa sedikit gelisah, mungkin karena kejadian sebelumnya. Saya harap Anda tidak hanya memberikan janji kosong, dan Anda bisa bertindak seperti seorang pria dan melindungi Presiden Lin dengan semestinya. Chen Xiao terdiam sejenak mendengar ucapan sekretarisnya, Xiao ya. Meskipun sikapnya tidak terlalu baik, Chen Xiao sama sekali tidak marah. Harus diakui bahwa sekretaris Lin Qingya, Xiao ya, sangat baik padanya. Setidaknya apa yang dia katakan itu tulus. Sikap Chen Xiao pun sedikit melunak, dan dia mengangguk setuju, terima kasih, saya mengerti. Setelah itu, Chen Xiao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Begitu saya memasuki kantor, saya melihat Lin Qingya dengan ekspresi serius, menatap dokumen-dokumen di depannya, tetapi pikirannya sudah melayang ke tempat lain. Bahkan ketika Chen Xiao masuk, Lin Qingya tidak menyadarinya. Qingya, ada apa? Di hadapan Lin Qingya, Chen Xiao sekali lagi menunjukkan sikap lembutnya yang biasa dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Kondisi Lin Qingya saat ini benar-benar membuatnya merasa kasihan padanya. Lin Qingya kemudian tersadar. Setelah melihat Chen Xiao kembali, dia segera berdiri dan menatapnya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Sebelum Chen Xiao sempat berbicara, Lin Yan, yang sedang bersantai di sofa lain di kantor itu, tiba-tiba berdiri. Chen Xiao kemudian menyadari bahwa cukup banyak orang dari keluarga Lin yang datang ke kantor. Pada saat itu, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Chen Xiao. Ucapan Lin Yan penuh dengan sarkasme, si Chen Xiao yang tidak berguna itu dulu membual bahwa dia bisa menyelesaikan masalah sebesar grup perdagangan Jinxi. Sekarang setelah dia kembali, dia pasti akan gagal di menit-menit terakhir. Bab 338. Sampai sekarang pun, Lin Yan masih berpikir Chen Xiao sama sekali tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan penuh kekhawatiran, tak lagi mempedulikan sindiran Lin Yan. Masalah yang menyangkut Jinxi Trading Group memang sangat penting. Jika tidak ditangani dengan benar, Meiyan International akan hancur. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiao memiliki rekan seperjuangan yang sangat baik, tidak semua orang ingin terlibat dalam masalah sebesar itu. Oleh karena itu, sejak Chen Xiao pergi, dia merasa sangat gelisah dan tidak bisa tenang. Lagi pula, situasi saat ini memang agak mengkhawatirkan. Di mata Jinxi Trading Group, keluarga Lin hanyalah keluarga kecil dan tidak penting, dan mereka sama sekali tidak akan menganggapnya serius. Bahkan Lin Qingya, meskipun pamannya Lin Yaozong telah menggunakan banyak koneksinya, tetap tidak mendapatkan bantuan. Bahkan, banyak orang menghindari masalah ini setelah mendengarnya, karena takut akan mendapat masalah. Kini satu-satunya harapan mereka terletak pada Chen Xiao. Melihat Chen Xiao sekarang tentu saja menarik perhatian semua orang. Namun, ucapan Lin Yan menyebabkan beberapa anggota keluarga Lin lainnya menunjukkan tanda-tanda keraguan. Chen Xiao selalu dianggap sebagai orang yang tidak berguna di keluarga Lin. Sekarang, bahkan kepala keluarga, Lin Yaozong, pun tidak mampu menyelesaikan masalah besar ini, sehingga tidak ada yang percaya bahwa Chen Xiao pun bisa menyelesaikannya. Mereka datang ke sini hari ini sepenuhnya karena hasutan Lin Yan. Sepertinya keluarga Lin kita memang tidak seberuntung itu. Tapi Qingya memang tidak pernah berniat membagi uang tanah itu dengan kita. Mungkin bahkan surga pun tidak tahan. Sekarang kita malah bergantung pada orang yang tidak berguna ini untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Bukankah ini lelucon? Masalah apa yang mungkin bisa diselesaikan oleh Chen Xiao, si tak berguna itu? Sungguh suatu keajaiban dia sama sekali tidak menimbulkan masalah. Di dalam kantor, anggota keluarga Lin sama sekali tidak memberi Lin Qingya dan Chen Xiao kesempatan untuk berbicara, masing-masing menyampaikan pendapatnya sendiri. Sekretaris, Xiao Ya, yang baru saja masuk, tampak gelisah melihat pemandangan itu dan melirik Lin Qingya dengan sedikit khawatir. Kita sudah cukup banyak menghadapi kekacauan akhir-akhir ini, dan sekarang keluarga Lin datang ke sini untuk membuat masalah. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah anggota keluarga Lin Qingya, jadi sebagai sekretarisnya, dia tentu saja tidak bisa banyak bicara. Ekspresi Chen Xiao tidak banyak berubah, dan dia tampak sama sekali tidak menyadari ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Sekretaris Xiao Ya merasa sedikit sedih melihat situasi ini. Dilihat dari situasinya, Chen Xiao belum menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang melontarkan komentar sarkastik, Chen Xiao pasti sudah membalasnya. Namun, tepat ketika pikiran itu muncul di benaknya, telepon di meja Lin Qingya berdering. Ring-ring. Dering telepon membuat semua orang yang hadir terdiam. Ekspresi Lin Qingya tiba-tiba menjadi sangat serius, itu seseorang dari Departemen Akuisisi Jinxi Trading Group. Perhatian semua orang tertuju pada kata-kata Lin Qingya. Qingya, karena mereka sudah menelepon, jawab saja. Chen Xiao tampak sangat tenang, berbicara dengan lembut dan tenteram. Lin Qingya, yang awalnya sedikit gugup, menjadi sedikit rileks di bawah pengaruh Chen Xiao, dan jarinya sudah berada di tombol speakerphone pada telepon. Seketika itu juga, semua orang di kantor dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Halo. Halo, Bapak Lin, ini Departemen Akuisisi dari Jinxi Trading Group. Grup sebelumnya telah mengirimkan beberapa dokumen kontrak kepada Anda, tetapi karena transaksi telah dibatalkan, kami ingin meminta bantuan Anda untuk mengirimkannya kembali. Apakah itu memungkinkan?
Orang di telepon terdengar jauh lebih sopan, seolah-olah kejadian tidak menyenangkan sebelumnya tidak pernah terjadi. Mendengar kata-kata mereka, Lin Qingya merasa beban berat terangkat dari hatinya. Dia menatap Chen Xiao dengan penuh kegembiraan, berusaha keras menahan suasana hatinya yang gembira, dan dengan sopan menjawab, tentu saja, tidak masalah. Baik, terima kasih banyak. Anda seharusnya sudah tahu alamat kami. Alamatnya tertulis dalam kontrak. Ya, saya tahu. Begitu panggilan berakhir, semua orang menatap Chen Xiao dengan sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Xiao bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Bahkan anggota keluarga Lin yang datang ke sini untuk menyaksikan pertunjukan itu tampak seperti menelan lalat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Qingya mampu mengatasi masalah sebesar itu. Lin Yaozong, khususnya, tampak agak malu, wajahnya berkedut. Untuk menghindari keterlibatan keluarga Lin dalam urusan Lin Qingya, ia segera menyampaikan pernyataan setibitannya di sini yang mengklarifikasi pemisahan antara Meian International dan tanah milik Lin Qingya. Kedua belah pihak menandatangani, membubuhkan stempel, dan menempelkan sidik jari mereka. Ini juga berarti bahwa meskipun masalahnya sudah terselesaikan sekarang, mereka tidak berhak meminta Lin Qingya untuk memberikan tanah miliknya kepada mereka. Ini adalah kerugian besar. Lin Qingya menutup telepon dan menatap Chen Xiao dengan penuh kegembiraan, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang hampir tak tertahan. Bahkan Xiaoya, sekretaris yang berdiri di sebelahnya, tidak lagi memandang Chen Xiao dengan rasa jijik dan penghinaan yang sama seperti sebelumnya. Masalah tersebut berhasil dipecahkan berkat Chen Xiao. Bab 339. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau melakukan itu? Apakah kau pergi menemui Presiden Jin dari Jinxi Trading Group dan berlutut memohon ampun? Lin Yan, yang berdiri di sampingnya, merasakan kecemburuan yang membara. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Xiao bisa melakukan hal seperti itu. Chen Xiao jelas-jelas hanya orang yang tidak berguna, namun dia telah dipenjara selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak hanya tidak diakui oleh keluarganya, tetapi dia juga didukung oleh Lin Qingya dan sekarang hidup sebagai ayah rumah tangga. Kemampuan seperti apa yang dimilikinya sehingga mampu menyelesaikan begitu banyak masalah satu demi satu. Keberuntungan seperti itu sungguh patut diksianmu. Baik Chen Xiao maupun Lin Qingya tidak memperhatikan perkataan Lin Yan. Mereka sudah terbiasa dengan tingkah laku Lin Yan, jadi mereka tidak mempermasalahkannya. Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan rasa ingin tahu yang sama. Chen Xiao, aku juga sangat penasaran dengan apa yang kau lakukan sebelumnya. Bagaimana kau membuat Presiden Jin melepaskan begitu banyak kebencian dan berhenti peduli? Sebelumnya, Chen Xiao telah secara langsung melumpuhkan Jin kecil. Setelah keluarga Jin membawanya pergi, tidak ada yang tahu apa situasinya, tetapi dilihat dari reaksi keluarga Jin, mereka akan mengambil tindakan terhadap Beauty International mereka. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Xiao mampu menyelesaikan kebencian yang begitu besar dengan begitu mudah. Semua orang memandang Chen Xiao dengan rasa ingin tahu yang sama. Bahkan Lin Yan, yang sebelumnya berbicara dingin kepada Chen Xiao, berhenti berbicara dan menatap Chen Xiao. Chen Xiao tersenyum tipis, ketika saya pergi ke Jinxi Trading Group, saya bertemu dengan orang terkaya di negara ini, Tuan Jiang. Beliau menjadi penengah dan membantu saya, sehingga keluarga Jin tidak lagi menyimpan dendam atas apa yang terjadi sebelumnya, dan mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Lin Qingya semakin penasaran, kau ternyata kenal orang terkaya, Jiang. Dia teringat kembali saat orang terkaya, Jiang, tiba-tiba mengundang keluarga Lin untuk makan malam di restoran yang telah dipesannya. Namun, Chen Xiao tampak gelisah tetapi tetap cukup jujur, Tuan Jiang adalah rekan seperjuangan saya, dan kami memiliki beberapa hubungan, jadi saya bersedia membantunya sedikit. Faktanya, Jiang mengetahui identitasnya melalui bawahannya, jadi pernyataannya bukanlah kebohongan. Namun Lin Qingya mendengar kata-kata itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Maksudmu rekan seperjuangan yang kita temui di Hotel Internasional Jin Hui sebelumnya? Lin Qingya mendesak untuk mendapatkan jawaban, seolah-olah dia sedang mengungkap rahasia Chen Xiao. Chen Xiao telah berulang kali menunjukkan kemampuannya, meskipun ia bergantung pada kekuatan eksternal. Namun, kekuatan yang dimiliki Chen Xiao saat ini telah melampaui ekspektasinya. Setidaknya, Chen Xiao bukanlah orang yang benar-benar tidak berguna, yang membuat Lin Qingya sangat senang. Tidak ada seorang pun yang ingin suaminya menjadi seseorang yang dicap sebagai orang yang tidak berguna. Chen Xiao tahu bahwa jika Lin Qingya terus menanyainya seperti ini, dia mungkin benar-benar akan terbongkar nanti. Dengan begitu banyak orang di sekitar, tidak pantas untuk mengungkapkan identitas seseorang secara langsung. Selain itu, pelaku yang mencelakai Lin Qingya belum ditemukan, dan ketidakadilan yang dialaminya belum terselesaikan. Terlalu dini untuk mengatakan apapun. Jadi Chen Xiao dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, kawan saya sebenarnya tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya, jadi mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Sekarang masalahnya sudah teratasi, bagaimana kalau kita bersantai sejenak nanti? Karyawan perusahaan sudah sangat lelah beberapa hari terakhir ini, biarkan mereka bersenang-senang. Bagaimana menurutmu? Chen Xiao dengan penuh pertimbangan menyampaikan sebuah saran kepada Lin Qingya. Begitu kabar baik tentang lahan itu sampai ke telinga mereka, banyak orang mulai mengincarnya. Pertama ada Guru Ma, dan sekarang ada keluarga Jin juga. Setiap orang di antara mereka adalah sosok yang kuat dan berwibawa. Akhirnya,
kedua masalah besar ini telah teratasi, dan sekarang saatnya untuk bersantai. Mendengar saran Chen Xiao, Lin Qingya akhirnya mengangguk dan memberi instruksi kepada sekretarisnya, Xiaoya, kalau begitu, Xiaoya, tolong beritahu semua orang sekarang bahwa kita akan pergi ke Hotel Internasional Jinhui untuk merayakan malam ini. Bisnis beauty internasional berkembang pesat, yang tidak diragukan lagi berkat kerja keras banyak karyawannya. Dalam beberapa hari terakhir, Meian Internasional telah menghadapi krisis seperti ini, tetapi selain beberapa orang yang keluar, semua orang tetap bertahan di posisinya, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal. Lin Qingya tentu saja menyadari kasih sayang ini. Chen Xiao benar. Sekarang masalahnya sudah teratasi, sebagai bos, dia tentu saja tidak bisa pelit. Ketika sekretaris Xiaoya mendengar instruksi Lin Qingya, dia sangat gembira, hampir melompat kegirangan. Senyumnya begitu cerah, hampir seperti bunga yang mekar. Kemudian dia buru-buru meninggalkan kantor untuk pergi keluar dan menyebarkan kabar baik itu. Anggota keluarga Lin yang tersisa di kantor merasa sangat canggung saat itu. Awalnya mereka ingin menjauhkan diri, tetapi secara tak terduga, keadaan berubah di akhir cerita. Saat ini, mereka telah sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan Lin Qingya terkait kekuasaan pengambilan keputusan yang pernah mereka miliki. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Beauty International Company. Meskipun mereka sangat iri dengan tanah yang dimiliki Lin Qingya, mereka hanya bisa memimpikannya dan tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk membagikan sejumlah uang yang sangat besar tersebut. Ini seperti kehilangan sepotong lemak yang sudah ada dalam genggaman Anda. Anda baru saja memenangkan 5 juta, tetapi kemudian Anda kehilangan tiket lotre tersebut. Singkatnya, perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Bab 340. Bahkan Lin Yaozong, kepala keluarga Lin, pun tak bisa tenang. Ekspresinya berubah muram, tak menunjukkan sedikit pun kegembiraan karena Lin Qingya telah lolos dari malapetaka. Tapi sekarang semuanya sudah tertulis jelas, dan mereka bahkan telah membubuhkan sidik jari mereka di dalamnya, jadi sudah terlambat untuk menyesalinya. Lin Qingya juga mengalihkan pandangannya ke arah anggota keluarga Lin. Dia juga merasa sangat kecewa dengan kerabat-kerabatnya itu. Ketika dia mengalami kesulitan, kerabatnya ingin menjauhkan diri darinya, tetapi sekarang setelah semua krisis berlalu, sikap mereka tampaknya telah berubah. Perilaku yang tak terduga ini membuat Lin Qingya merasa agak tidak nyaman. Lalu, Lin Qingya memandang semua orang dan berjalan menghampiri Lin Yaozong. Paman, apakah ada hal lain yang Paman butuhkan? Lin Yaozong juga agak malu. Meskipun sangat menyesalinya, dia hanya bisa memaksakan senyum. Tidak, tidak ada yang lain. Karena Anda memberitahu saya bahwa ada acara, mengapa anggota keluarga yang lebih muda tidak datang dan ikut bersenang-senang? Lin Yaozong terlalu malu untuk meminta uang kepada Lin Qingya lagi, jadi dia segera berubah pikiran dan ingin orang lain ikut bersenang-senang. Lin Qingya pada dasarnya berhati baik, dan ketika mendengar Lin Yaozong mengatakan itu, dia tidak menolak. Kalau begitu, tentu saja bisa. Jam 9 malam nanti, suruh semua anak muda di keluarga pergi ke Hotel Internasional Jinhui. Nanti saya akan kembali dan menghubungi orang-orang untuk memesan tempat untuk jamuan makan di sana. Para anggota keluarga Lin tersenyum. Aku selalu bilang bahwa Qingya adalah seseorang yang kulihat tumbuh dewasa. Dia berbakti dan baik hati. Bagaimana mungkin dia melupakan kita ketika sesuatu yang begitu baik terjadi? Qingya adalah anak yang cerdas dan pintar sejak kecil. Dia mungkin yang paling menjanjikan di antara generasi muda keluarga Lin kami. Mungkin di masa depan, kita akan bisa menikmati keberuntungan bersama Qingya. Sungguh luar biasa. Pada saat itu, banyak anggota keluarga Lin mulai tersenyum lebar, memuji Lin Qingya. Mereka benar-benar lupa bagaimana mereka memperlakukan Lin Qingya sebelumnya. Untuk menghindari Lin Qingya menerima kabar tersebut sebelum waktunya, mereka bahkan tidak memberitahu orang tua Lin Qingya. Kerabat keluarga Lin mengucilkan mereka. Mereka tidak hanya tidak menghormati orang tua Lin Qingya, tetapi juga memanfaatkan kemalangan Lin Qingya. Namun sekarang, seolah-olah mereka secara kolektif memilih untuk melupakan. Lin Qingya merasa jijik dengan sanjungan dan pujian mereka. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu lagi. Aku masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan di perusahaan. Lin Qingya tidak mau melanjutkan basa-basi dengan mereka. Dalam kejadian ini, tampaknya sebagian besar karyawan perusahaan jauh lebih baik daripada kerabat-kerabat tersebut. Meskipun Lin Qingya berhati baik, melihat situasi ini membuatnya merasa agak tidak nyaman. Ekspresi wajah orang-orang itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda malu, terutama Lin Yaozong, yang pertama kali berdiri dan pergi. Dengan Lin Yaozong sebagai pimpin, anggota kelompok lainnya mengikuti jejaknya dan segera mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Setelah keluarga Lin pergi, Chen Xiao tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Melihat Lin Qingya begitu bahagia membuat dia merasa senang dan sangat puas. Selama bertahun-tahun, aku berhutang budi banyak pada Lin Qingya. Sekarang, karena aku bisa membantu Lin Qingya menyelesaikan beberapa masalah, rasa gembira dan puas ini terasa lebih membahagiakan daripada mengusir musuh dan membela negara di medan perang. Mungkin semua kesulitan dan kekejaman yang dia alami kala itu sepadan dengan kebahagiaan yang dia miliki saat ini. Chen Xiao, kenapa kau tidak mengundang rekanmu ke sini malam ini? Aku ingin berterima kasih padanya. Saat Chen Xiao sedang gembira, Lin Qingya tiba-tiba angkat bicara dan memberinya masalah besar. Chen Xiao merasakan sedikit kepanikan,
tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, masih sangat tenang. King Ya, aku khawatir dia tidak akan punya waktu untuk pergi. Dia sangat sibuk, tidak suka bertemu orang asing, dan tidak suka bersosialisasi. Chen Xiao sudah langsung menolak permintaan Lin King Ya. Jika kita benar-benar mengundang mereka, bukankah semuanya akan terbongkar? Awalnya ia bermaksud jujur kepada Lin King Ya, tetapi ketika ia mengaku sebelumnya, Lin King Ya mengira ia bercanda. Terlebih lagi, masih banyak hal yang belum ia mengerti. Dia belum berhasil melacak siapapun yang telah menjebaknya atau menyebabkan Lin King Ya koma, jadi wajar saja dia masih menahan diri. Bersambung.